Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Pada saat ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu mendengarkan dan menikmati hadirat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini Kau berikan kami kesempatan hamba-Mu untuk men-sharingkan firman Tuhan. Bagi setiap kami, setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengar dan melihat firman ini, supaya mereka mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan pencerahan baru. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dan tidak sempurna ini Tuhan. Berikan pewahyuan-Mu, berikan urapan-Mu, urapi mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Supaya apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terpuji buat nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Semuanya pastinya luar biasa. Karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Pada saat hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan tentang bagaimana doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, setiap kita mungkin juga akan bertanya, bahkan kadang-kadang saya sudah berdoa, saya sudah bergumul, saya sudah setiap hari berdoa kepada Tuhan, tetapi kenapa Tuhan belum menjawab doa-doa saya? Seperti itu. Jadi, Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan men-sharingkan tentang firman Tuhan ini, yaitu tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Baik, kita akan buka di firman Tuhan di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Saya akan membacakan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak diketahui. Amin. Puji nama Tuhan. Setiap kita yang berdoa, merindukan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah berdoa, kita bergumul. Namun di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga tadi, berserulah kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Jadi sebetulnya Tuhan itu pasti akan menjawab. Tetapi di dalam doa itu ada beberapa jawaban. Yang pertama adalah ya, dan yang kedua adalah tunggu, yang ketiga adalah tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada saat hari ini bagaimana Tuhan menjawab doa kita dan bagaimana kita bisa tahu bahwa doa kita itu berkenan bagi Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan itu menjawab doa atau pergumulan dan doa kita itu sesuai dengan kehendaknya. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Saya akan membacakan. Ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, jadi di sini firman Tuhan itu dengan jelas. Aku, kata Tuhan, akan menjawab, akan memberikan kepada kamu apa yang kamu minta bila engkau dengan percaya, dengan iman, dengan keberanian, dan apa yang engkau minta dan kau kehendaki itu sesuai dan berkenan bagi Tuhan. Jadi segala sesuatu itu harus berkenan di hadapan Tuhan. Kalau tidak berkenan, bagaimana kita akan dijawab doa-doa kita? Contoh, seperti anak-anak kecil yang mungkin berusia 5 tahun kah, masih 7 tahun kah, kalau mereka meminta sebuah motor, apakah Bapak atau orang tuanya, Bapak Ibu Saudara akan memberikan? Tentunya tidak. Kenapa? Kita sebagai orang tua juga harus berhikmat. Kalau anak seusia 5 tahun, seusia 7 tahun meminta motor, apakah dia akan bisa dipercaya? Apakah dia akan bisa mengendarai dengan benar? Apakah dia bisa berjalan di jalan raya, di jalan dimanapun dia berada dengan benar? Apakah itu tidak akan mencelakakan dia? Nah, itu artinya itu tidak berkenan. Nah, seperti itu juga dengan kita. Kalau doa kita, apa yang kita minta belum berkenan di hadapan Tuhan, makanya Tuhan punya waktu. Jadi itu Tuhan bilang tidak, begitu ya. Jadi tidak semua doa kita itu iya dijawab oleh Tuhan.
gitu ya. Jadi kita semuanya harus tahu apakah doa kita ini sudah benar dan apakah doa kita ini sudah berkenan bagi Tuhan. Mari kita belajar bagaimana kita ini hidup diperkenan oleh Tuhan. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Contoh, saya akan mencontohkan di dalam kehidupan Daniel. Daniel itu hidup benar di hadapan Tuhan. Setiap hari dia berdoa 3 kali. Bahkan dia dengan taat dan setia di hadapan Tuhan. Bahkan di saat dia dinyatakan oleh Raja Nebukadnezar bahwa dia harus menyembah dia. Dan apabila dia tidak menyembah sang raja, maka dia akan dimasukkan ke dalam gua singa seperti itu. Tetapi apa yang dia lakukan, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan itu akan menolong dia seperti itu. Jadi itu hidupnya yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang menyelamatkan dia, menjawab doa dia. Sehingga akhirnya banyak orang juga yang bertobat karena kehidupan Daniel. Jadi seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah Tuhan menjawab doa orang yang beriman dan taat kepada dia. Ya. Mari kita baca di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16b. Yakobus 5 ayat yang ke-16b. Ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa yang benar, doa orang benar bila didoakan akan besar kuasanya. Artinya orang yang berdoa adalah orang yang benar. Artinya apakah kita ini bukan orang benar? Semua itu adalah rahasia Tuhan dan kita sendiri yang tahu. Apakah kita sudah hidup di dalam kebenaran? Hidup kita sudah benar? Nah, untuk itu kita harus mengecek diri kita masing-masing. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, maka akan sangat besar kuasanya. Artinya pasti akan dijawab oleh Tuhan, seperti itu. Benar dan iman. Iman adalah segala sesuatu yang belum kita lihat, tetapi kita percaya. Itu iman. Jadi di saat kita berdoa, kita percaya bahwa kita sudah menerima. Seperti itu. Jadi kalau hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan, dan kita berdoa dengan iman, hidup kita benar, doa kita percaya dengan iman, maka doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Itu poin yang kedua. Jadi doa seperti itu yang dijawab oleh Tuhan. Kita introspeksi diri kita, apakah kita sudah hidup benar? Apakah kehidupan kita sudah benar? Tidak ada yang salah dengan kehidupan kita. Kita tidak bisa berkata bahwa kita ini pasti benar, baik-baik saja. Kadang kita juga jatuh bangun. Itu sudah pasti, semua orang mengalami itu. Tetapi yang berkenan bagi Tuhan adalah orang yang sudah jatuh, tetapi dia mau bangkit kembali dan bertobat di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan berkenan. Itu orang yang benar. Bukan hidup di dalam dosa, tetapi mau berbalik kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, dan kembali ke dalam jalurnya Tuhan. Itu poin yang kedua. Dosa atau hidup di dalam dosa itu bisa menghalangi daripada doa-doa kita. Jadi mari kita belajar supaya kita ini tidak terus hidup di dalam dosa. Orang bisa jatuh di dalam dosa, tetapi tidak bisa hidup di dalam dosa. Seperti itu. Kita kalau sudah berbuat dosa, jatuh dalam dosa dan cepat berbalik kepada Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan, kembali ke jalurnya Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita dan hidup kita dipulihkan. Semuanya akan dipulihkan. Ekonomi kita, keluarga kita, anak istri kita, suami kita, semuanya akan dikembalikan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Satu yang terpenting, kita berbalik kembali kepada Tuhan. Seperti itu. Di dalam referensi pada saat ini, coba kita akan buka kembali di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Saya akan bacakan Yesaya sebentar. Yesaya ayat yang Yesaya 59
Tunggu sebentar Bapak Ibu Saudara, 59 ayat yang kedua. Saya akan membacakan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi benar bahwa hidup di dalam dosa itu akan menghalangi doa kita di hadapan Tuhan, sehingga doa kita tidak sampai di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan berpaling kepada kita. Tuhan akan memalingkan, bahkan tidak menghiraukan doa kita. Jadi benar sekali di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua ini dengan jelas dikatakan bahwa tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih hidup di dalam dosa, jangan harap doa kita bisa didengar oleh Tuhan. Untuk itu mari cepat kita kembali. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Janganlah hidup di dalam dosa. Kita tidak bisa kebal dosa memang, tetapi tidak bisa kita hidup di dalam dosa. Di saat kita jatuh dalam dosa, cepatlah kita bangkit, cepatlah kita berbalik kepada Tuhan. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, semerah apapun dosamu akan dijadikan putih seperti salju, kata Tuhan. Jadi Tuhan itu maha pengampun, maha kasih, tetapi Tuhan juga maha adil. Seperti itu. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah Tuhan akan menjawab sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan. Tuhan itu punya cara dan waktu. Tuhan punya kairos, yaitu waktu Tuhan. Kenapa kadang-kadang kita berdoa kok Tuhan tidak menjawab, tapi percayalah Tuhan itu punya waktu yang tepat, yaitu di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ya. Tidak ada ya, salah berarti, mohon maaf. Pengkhotbah 3 harusnya ada ini, sebentar. Ya. Firman Tuhan itu dengan jelas mengatakan bahwa kalau kita ini Tuhan itu mau menguji, ya. Tuhan itu mau menguji keimanan kita, ya. Tuhan itu mau melihat kesabaran kita. Karena Tuhan itu di saat memberkati, di saat Tuhan menjawab segala doa-doa kita, Tuhan itu ingin lihat hati kita. Tuhan ingin mengetes kita. Seperti halnya atau seperti contohnya, kalau kita dalam sekolah, dalam studi, kita akan diuji sampai di mana pengetahuan kita, kepintaran, kepandaian kita di dalam studi sekolah, dan akan diuji sampai di mana benar apakah dia layak untuk mendapatkan ini nilai yang baik, layak mendapatkan nilai yang sempurna seperti itu. Apakah dia layak untuk mendapatkan juara seperti itu. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu menguji kita, gitu ya. Menguji iman kita, karakter kita melalui prosesnya, ya. Kadangkala kita di proses Tuhan itu ada yang mengeluh, ada yang bersyukur, ada bahkan yang sampai meninggalkan Tuhan di dalam proses karena tidak kuat. Bahkan tidak sedikit yang saat ini di akhir-akhir kita bisa mendengar dan melihat bahwa banyak orang yang tidak tahan melihat atau melalui proses itu, menjalani proses itu, sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan kita seringkali mendengar dan melihat itu terjadi. Dia pikir dengan dia mengakhiri hidupnya semuanya akan beres. Mereka tidak tahu bahwa setelah dia melakukan itu, mengakhiri hidupnya, justru di situ awal daripada kehidupan yang akan menghancurkan hidupnya seumur-umur selamanya. Tidak, sama sekali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya akan mencontohkan suatu contoh yang luar biasa yang dialami oleh Abraham. Mari kita baca di dalam Kejadian 21 ayat 1 dan 2. Kejadian 1
ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maksudnya bukan sebentar. Kejadian 21 maksud saya, bukan 1 ya. Kejadian 21 ayat yang ke-1 dan ke-2. Saya akan bacakan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat yang kedua, maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara semua sudah tahu cerita tentang Abraham untuk mendapatkan seorang anak. Di masa tuanya Abraham dan Sarah, bahkan Sarah sudah bisa dikatakan sudah mati haid, dia sudah menopause gitu, dan Abraham juga sudah tua. Saat itu di dalam prosesnya si Abraham taat, tetapi Sarah di saat menjalani proses itu tidak tahan. Bahkan dia sampai memberikan pelayannya kepada suaminya yaitu Abraham untuk dihampiri sehingga dia mendapatkan seorang anak yaitu Ismail sebelum mendapatkan anak perjanjian yaitu Ishak. Jadi saat itu proses itu tergantung kita meresponnya seperti apa. Karakter kita di saat kita mendapatkan proses, mendapatkan tekanan, ujian, itu respon kita seperti apa. Proses yang dialami Abraham itu akhirnya Tuhan menggenapi janjinya sesuai apa yang dikatakan Tuhan kepada Sarah. Saat itu Sarah sempat tertawa. Mana mungkin begitu. Mana mungkin di saat aku sudah mati haid, di saat aku sudah menopause, mana mungkin aku bisa hamil, mana mungkin aku bisa melahirkan anak di usiaku yang sudah tua, seperti itu. Tetapi Tuhan Maha Kuasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa Tuhan itu punya kuasa. Apapun yang Dia mau, Dia bisa mewujudkannya. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Tuhan, seperti itu. Akhirnya di ayat di Kejadian 21 tadi di ayat 1 dan 2 Tuhan menyatakan, menjawab apa yang Dia katakan sesuai dengan apa yang Dia firmankan kepada Abraham dan Sarah. Sehingga di saat usianya sudah tua, di saat Sarah sudah mati haid atau menopause, Sarah melahirkan seorang anak dan diberi nama Ishak. Itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, janganlah kita anti dengan yang namanya proses. Memang proses itu tidaklah mudah. Proses itu tidaklah enak. Kadangkala kita mengalami proses itu tidak tahan. Kadangkala kita bersungut-sungut, kadangkala kita bahkan sampai marah kepada Tuhan. Tetapi mari pas saat pagi hari ini kita belajar. Kita belajar bagaimana kita mensyukuri, menikmati proses. Proses itu kadang-kadang memang sangat sakit. Tetapi ingatlah firman Tuhan, bahwa proses itu seperti kuk yang kupasang, kata Tuhan. Ikutlah aku, pakailah kuk ini, maka akan menjadi ringan kalau engkau memakai kuk ini bersamaku, kata Tuhan. Jadi kalau kita memakai kuk atau kuk proses itu atau salib itu kita pikul, kita bawa bersama dengan Tuhan, maka itu akan menjadi ringan. Seperti itu. Kita ikut saja, jangan kita memberontak. Kalau kita memberontak dari Tuhan, maka kita akan sakit semua. Di saat seperti kalau kita dirangkul begitu terus kita memberontak, maka kita akan merasakan kesakitan seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini kita belajar tentang bagaimana kita mau taat, bagaimana kita mau setia, bagaimana kita bisa menikmati proses, mensyukuri apa yang Tuhan mau supaya terbentuk karakter kita, ketaatan kita, keimanan kita kepada Tuhan. Jadi kita janganlah lari daripada proses. Kita belajar saat pagi hari ini bagaimana supaya hidup kita, doa kita dijawab dan berkenan kepada Tuhan. Baik, kesimpulannya pada saat ini saya tidak akan perpanjang lagi. Nanti kita akan bertemu di lain waktu. Jadi kesimpulan daripada renungan singkat pada saat hari ini adalah Tuhan akan menjawab doa kita, tapi dengan cara dan waktunya Tuhan. Kita harus ingat, Tuhan punya kairos, Tuhan punya waktu yang tepat, yang indah. Jadi kuncinya kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Nanti bisa dibaca di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-14. Dan yang kedua, hidup benar di hadapan Tuhan.
dan bisa dibaca di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Dan yang ketiga yaitu harus percaya dan sabar menunggu janji Tuhan. Seperti itu di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita belajar bahwa kita biar doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, supaya apa yang kita rindukan saat ini, apa yang kita gumulkan saat ini, kita serahkan kepada Tuhan. Yang pertama, tapi kita harus hidup benar. Kita harus hidup taat di hadapan Tuhan. Berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan juga kita harus menikmati prosesnya Tuhan, supaya semuanya sesuai tepat pada waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikian tadi kita sudah mendengar dan men-sharingkan firman Tuhan tentang bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan biarlah mulai hari ini kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Mari sekali lagi kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami, sehingga firman yang kami baca, sehingga firman yang kami dengar hari ini Tuhan, itu membuat kami mengerti, meneguhkan kami supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Setiap doa yang kami naikkan berkenan bagi Tuhan, dan kami hidup benar di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi, supaya kami menikmati proses yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, karena kami tahu di balik proses itu, kami akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan, sampai kami menjadi pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpuji buat nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri sharing firman Tuhan saat hari ini. Kita akan bertemu kembali di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.